Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurni Asara Wahab dari kelas C24B dengan nomor NIM 240407552029. Pada video ini saya akan memaparkan 6 materi pada mata kuliah pengembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Usman, SPD, MPD, PSG. Baik, saya akan menjelaskan pemahaman materi tentang pengantar perkembangan peserta didik yang telah dibawakan oleh kelompok 1. Adapun pengertiannya, peserta didik adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan orang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Adapun pengertian perkembangan adalah salah satu proses yang harus dialami oleh setiap peserta didik, baik dalam naungan lembaga formal maupun lembaga non formal. Adapun pengertian pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan pada waktu yang normal. Adapun aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yakni ada 2. Yang pertama pertumbuhan fisik dan yang kedua itu kecerdasan yang biasa disebut intelek. Yang terakhir, adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik yakni faktor internal, di mana faktor internal ini tercampur pada kondisi fisik dan kondisi psikis. Dan yang terakhir itu ada faktor eksternal, di mana faktor ini tercakup lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Baik, saya akan menjelaskan pemahaman materi tentang teori perkembangan peserta didik yang telah dibawakan oleh kelompok 2. Baik, sebelum masuk ke teori-teori perkembangan peserta didik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan teori perkembangan peserta didik itu. Jadi, teori perkembangan peserta didik adalah suatu konsep psikologis dan pendidikan yang menjelaskan bagaimana anak-anak dan remaja tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Selanjutnya, teori perkembangan peserta didik ada 4 nih. Nah, yang pertama itu teori Jean Piaget, yaitu mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak berpikir dan memahami dunia sekitarnya. Menurut Piaget, perkembangan perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahap, yaitu tahap sensorimotor, tahap operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Nah, yang kedua ini ada teori Vygotsky. Teori Vygotsky menekankan tentang bagaimana anak-anak belajar melalui interaksi sosial dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka. Nah, untuk memperoleh nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun yang ketiga, yaitu teori psikososial Erikson. Menurutnya, teori psikososial Erikson, kepribadian terbentuk ketika seseorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dan 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan 4 tahap terakhir terjadi pada masa dewasa sampai usia tua. Yang keempat, teori terakhir yaitu teori behaviorisme. Teori perkembangan behaviorisme adalah salah satu pendekatan utama dalam psikologi perkembangan yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati serta peran lingkungan dalam membentuk perkembangan individu.
Baik, saya akan menjelaskan pemahaman materi tentang teori pengembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar yang telah dibawakan oleh kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3. Pengertian perkembangan anak usia sekolah dasar yaitu adanya perubahan kemampuan mental seperti belajar mengalar, berpikir, dan berbahasa. Proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus-menerus dengan lingkungannya sendiri. Karakteristik pengembangan kognitif peserta didik yaitu perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal dan perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak akhir. Adapun juga upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Ada 5. Yang pertama itu memahami anak, yang kedua bukan orang dewasa mini, yang ketiga dunia bermain, yang keempat suka meniru, dan yang terakhir itu ada kreatif. Adapun juga faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama itu kematangan, yang kedua pengalaman fisik, yang ketiga pengalaman logika matematika, yang keempat pengalaman sosial, dan yang terakhir itu adaptasi. Terdapat juga beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik, yaitu faktor hereditas, yakni keturunan. Yang kedua itu faktor lingkungan. Yang ketiga itu faktor kematangan. Yang keempat itu faktor pembentukan. Yang kelima faktor minat bakat. Dan yang terakhir itu faktor kebebasan. Baik, saya akan menjelaskan pemahaman materi, yakni materi pada kelompok 4, yaitu tentang perkembangan sosial dan emosional anak. Pengertian sosial dan emosional anak. Menurut Desmita dalam bukunya Psikologi Perkembangan pada tahun 2005, perkembangan atau development didefinisikan sebagai pola perubahan yang dimulai sejak konsepsi dan terus berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap, di mana individu mengalami perubahan secara progresif dan berkesinambungan dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Adapun ciri utama reaksi emosi pada anak. Yang pertama, pada usia 5-6 tahun, anak-anak memasuki fase perkembangan emosi, di mana mereka mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Pada tahap ini, mereka juga mulai memahami konsep keadilan, di mana mereka bisa mengenali apa yang dianggap adil atau tidak adil. Yang kedua, pada usia 6 tahun, anak-anak mulai memahami emosi yang lebih kompleks, seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Yang ketiga, pada masa anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Yang keempat, pada usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi dan dapat merespon terhadap distress emosional yang terjadi pada orang lain. Yang terakhir atau yang kelima, pada masa usia anak 11-12 tahun, mengerti tentang baik buruk, norma-norma, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya, yang menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Ekspresi emosi pada anak yaitu mengalami rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, dan bergembira. Bukan hanya pada anak, tetapi kita juga, semua orang pasti merasakan hal seperti itu. Perkembangan sosial pada anak SD adalah proses di mana seseorang mencapai kematangan dalam hubungan sosial yang melibatkan penyesuaian terhadap norma-norma kelompok dan tradisi. Baik, saya akan menjelaskan pemahaman materi, yakni materi kelompok 5, yaitu tentang perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa merupakan suatu tahapan perkembangan awalan, di mana tahap perkembangan itu memiliki potensi yang mendasar dan mempunyai tahap-tahap suatu perkembangan yang mendasar sejak lahir. Nah, sejak lahir ini hingga usia prasekolah, anak melalui berbagai tahapan dalam perkembangan bahasa. Mulai dari menangis sebagai bentuk komunikasi pertama hingga mampu berbicara dan merangkai kalimat yang sangat kompleks.
Faktor seperti interaksi dengan orang tua, kualitas stimulasi, serta lingkungan sosial sangat memengaruhi kemampuan berbahasa anak. Oleh karena itu, peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat penting dalam memberikan dukungan yang tepat pada setiap fase perkembangan tersebut. Fase perkembangan bahasa pada anak ada dua. Yang pertama, periode pralinguistik, yaitu pada masa tersebut adalah masa anak sebelum mengenal bahasa, walaupun mampu berbahasa. Saat bayi mulai tumbuh secara berangsur-angsur, anak mengembangkan bahasanya melalui beberapa tahapan. Nah, yang kedua, periode linguistik, yaitu pada masa tersebut, anak sudah mulai tampak perkembangan bahasanya. Ia sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara. Baik, saya akan menjelaskan pemahaman materi tentang perkembangan moral dan etika pada anak yang telah dibawakan oleh kelompok terakhir, yaitu kelompok 6. Jadi, perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan secara terus-menerus dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial sepanjang hidup manusia. Adapun pengertian moral, menurut ini, kata moral berasal dari kata mores, yaitu bahasa Latin, yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Adapun pengertian etika, etika merupakan ilmu yang menetapkan ukuran atau kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penelitian terhadap perbuatan manusia. Nah, apa sih tujuan pembentukan moral dan anak? Yaitu untuk menciptakan individu yang memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai moral yang baik. Itulah tadi pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.